Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kami dari kelompok 3 kelas 12 7A 10 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Tingkat Usabilitas Aplikasi Gojek pada kalangan mahasiswa dan pengaruhnya terhadap frekuensi penggunaan. Penelitian ini kami susun sebagai tugas mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer atau IMK dengan tujuan menganalisis sejauh mana kemudahan penggunaan aplikasi Gojek berpengaruh terhadap frekuensi penggunaannya di kalangan mahasiswa. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok. Saya Sifanur Khalifah dengan NIM 1222003. Saya Anggoro Bayu Prastio dengan NIM 12220014. Saya Jessica Putriani dengan NIM Hmm. 1222081. Saya Siti Mayangsari dengan NIM 12220070. Dan saya Fisky Alianita dengan NIM 122220118. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil analisis serta rekomendasi perbaikan yang kami temukan. Langsung saja, yang pertama adalah latar belakang. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat usabilitas aplikasi Gojek berdasarkan pengalaman mahasiswa sebagai pengguna aktif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala serta kekurangan pada aspek antarmuka dan pengalaman pengguna. Melalui hasil analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan UI UX yang mampu meningkatkan kenyamanan serta frekuensi penggunaan aplikasi Gojek di kalangan mahasiswa. Lanjutnya, Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk memahami sejauh mana tingkat usabilitas aplikasi Gojek memengaruhi frekuensi penggunaan di kalangan mahasiswa. Secara lebih rinci, tujuan dari analisis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menilai tingkat usabilitas aplikasi Gojek berdasarkan pengalaman pengguna mahasiswa dengan memperhatikan aspek kemudahan penggunaan, kejelasan tampilan, dan efisiensi navigasi. Kemudian yang kedua ada mengidentifikasi kendala dan kekurangan dalam desain antarmuka maupun pengalaman pengguna yang dapat menghambat kenyamanan mahasiswa dalam menggunakan aplikasi. Dan yang terakhir, ada memberikan saran dan rekomendasi perbaikan terhadap aspek antarmuka atau user interface dan pengalaman pengguna atau user experience agar aplikasi Gojek dapat lebih optimal dan ramah bagi pengguna khususnya mahasiswa. Next. Selanjutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi agar fokus pada tujuan utama. Objek penelitian adalah aplikasi Gojek versi mobile, baik Android maupun iOS. Responden penelitian adalah mahasiswa aktif yang menggunakan Gojek untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Fokus kajian diarahkan pada aspek UI UX dan usabilitas, seperti navigasi, tampilan efisiensi, dan kepuasan pengguna. Penting untuk ditegaskan bahwa penelitian ini tidak membahas aspek teknis seperti performa server, keamanan data, atau kebijakan privasi, karena tujuan penelitian adalah mengevaluasi pengalaman pengguna, bukan sistem internal aplikasi. Next. Selanjutnya yaitu deskripsi aplikasi Gojek sebagai salah satu aplikasi layanan berbasis teknologi yang sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa. Gojek merupakan aplikasi layanan on-demand yang menyediakan berbagai fitur untuk memudahkan aktivitas sehari-hari. Beberapa layanan Gojek yang sering digunakan oleh mahasiswa yaitu pertama ada GoRide, layanan transportasi online yang menggunakan sepeda motor.
Layanan ini membantu mahasiswa untuk bepergian secara mandiri, baik ke kampus maupun ada keperluan lainnya. GoRide ini dipilih karena praktis, cepat, dan relatif terjangkau dibandingkan dengan transportasi konvensional. Yang kedua, yaitu ada GoFood, di mana layanan pesan antar makanan. GoFood sangat membantu mahasiswa ketika memiliki jadwal kuliah yang padat atau tidak sempat keluar untuk membeli makanan. Dengan fitur ini, mahasiswa dapat memesan makanan langsung dari berbagai pilihan restoran hanya melalui aplikasi. Yang ketiga, yaitu ada GoSend, yang dimana layanan pengiriman barang atau dokumen. GoSend sering digunakan untuk mengirim dokumen penting, tugas, ataupun barang dalam jarak dekat dengan waktu pengiriman yang cepat dan dapat dipantau secara real time. Yang keempat, ada GoPay atau dompet digital yang terintegrasi di dalam aplikasi Gojek. GoPay memudahkan proses pembayaran secara non-tunai, baik untuk layanan Gojek maupun transaksi lainnya. Selain aman dan praktis, GoPay juga sering menawarkan promo yang menarik bagi mahasiswa. Secara keseluruhan, kehadiran berbagai layanan tersebut menjadikan Gojek populer di kalangan mahasiswa karena mampu memenuhi kebutuhan mobilitas yang tinggi, menghemat waktu, serta memberikan kemudahan dalam transaksi sehari-hari. Next. Nah, selanjutnya yaitu ada konsep usabilitas dan prinsip UI/UX yang menjadi dasar dalam perancangan antarmuka aplikasi agar mudah digunakan dan nyaman bagi pengguna. Yang pertama yaitu ada learnability, yang berarti aplikasi harus mudah dipahami oleh pengguna baru. Pengguna dapat dengan cepat mengerti fungsi-fungsi utama tanpa perlu banyak belajar atau membaca buku panduan. Yang kedua, yaitu ada efisiensi, yang dimana tingkat kecepatan pengguna dalam menyelesaikan tugas setelah mereka terbiasa menggunakan aplikasi. Aplikasi yang baik memungkinkan pengguna menyelesaikan aktivitas dengan langkah yang singkat dan efektif. Yang ketiga, ada memorability, yaitu kemudahan pengguna dalam mengingat kembali cara menggunakan aplikasi setelah tidak menggunakannya dalam jangka waktu yang tertentu. Yang keempat, ada errors, yaitu aplikasi harus meminimalkan terjadinya kesalahan pengguna. Jika kesalahan terjadi, sistem harus memberikan pesan yang jelas agar pengguna dapat segera memperbaikinya. Yang terakhir yaitu ada satisfaction, yang dimana tingkat kepuasan pengguna saat menggunakan aplikasi. Hal ini berkaitan dengan kenyamanan, kemudahan, dan pengalaman positif secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu ada prinsip desain antarmuka, yang mendukung tercapainya usabilitas dengan baik. Yang pertama ada konsisten tampilan dan icon, sehingga pengguna tidak bingung saat berpindah halaman. Yang kedua, yaitu kejelasan informasi, di mana informasi ditampilkan secara ringkas, mudah dibaca, dan mudah dipahami oleh pengguna. Yang ketiga, yaitu ada efisien langkah penggunaan, artinya pengguna dapat mencapai tujuan dengan jumlah langkah seminimal mungkin. Yang keempat, itu ada feedback yang jelas dari sistem, yang dimana aplikasi memberikan respon terhadap setiap aksi pengguna, seperti notifikasi gagal, berhasil, ataupun sedang diproses. Yang terakhir yaitu ada estetika tampilan rapi dan menarik, yang dimana karena tampilan visual yang baik dapat meningkatkan kenyamanan serta kepuasan pengguna saat menggunakan aplikasi. Selanjutnya, untuk metodologi penelitian, metodologi yang digunakan dalam proyek analisis ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dan relevan mengenai tingkat usabilitas aplikasi Gojek di kalangan mahasiswa. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pengumpulan dan analisis data adalah sebagai berikut. Yang pertama ada studi literatur, yaitu melakukan kajian terhadap teori-teori yang berkaitan dengan usability, user interface, dan user experience dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, serta referensi akademik yang relevan. Yang kedua ada observasi langsung, yaitu melakukan pengamatan terhadap perilaku mahasiswa ketika menggunakan aplikasi Gojek.
untuk mengetahui sejauh mana kemudahan dan kendala yang dialami dalam mengakses fitur-fitur aplikasi. Dan yang ketiga ada penyebaran kuesioner, yaitu menggunakan kuesioner berbasis skala Likert untuk mengukur tingkat kepuasan, kemudahan pengguna, serta frekuensi penggunaan aplikasi Gojek. Responden terdiri dari mahasiswa yang aktif menggunakan Gojek. Yang keempat, ada analisis data, yaitu data yang diperoleh dari hasil kuesioner dan observasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif untuk menilai tingkat usabilitas serta mengidentifikasi hubungan antara kemudahan penggunaan dan frekuensi penggunaan aplikasi. Dan yang terakhir yaitu pemberian rekomendasi. Berdasarkan hasil analisis, diberikan saran dan rekomendasi perbaikan terhadap aspek antarmuka dan pengalaman pengguna agar aplikasi Gojek dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi mahasiswa. Next. Selanjutnya di sini ada kuesioner yang kita buat. Saya akan mencontohkan pengisiannya. Mulai dari nama saya, Jessica, jenis kelamin perempuan, usia 18-22, program studi informatika, semester 7. Apakah Anda pengguna aktif aplikasi Gojek? Iya. Terus klik berikutnya. Di sini akan muncul pertanyaan, seberapa sering Anda menggunakan aplikasi Gojek dalam seminggu? Kalau saya 3-5 kali. Aplikasi Gojek mudah dipahami oleh pengguna baru. Ya, navigasi dalam aplikasi Gojek terasa intuitif dan tidak membingungkan. Ya, informasi yang ditampilkan dalam aplikasi jelas dan mudah dibaca. Ya, proses pemesanan layanan berjalan cepat dan efisien. Ini lumayan. Terus desain antarmuka aplikasi menarik dan nyaman digunakan. Ya, saya jarang mengalami kendala teknis saat menggunakan aplikasi Gojek. Iya, terus saya merasa puas dengan pengalaman menggunakan aplikasi Gojek. Iya, terus selanjutnya usabilitas aplikasi Gojek mempengaruhi keputusan saya untuk terus menggunakannya. Iya, terus di sini ada apa kendala utama yang Anda alami saat menggunakan aplikasi Gojek? Nah, di atas aku jawab nggak ada, jadi di sini jawab aja tidak ada. Terus saran Anda untuk meningkatkan kualitas aplikasi Gojek itu gimana, mahasiswa yang ngisi ya? Di sini kita kosongin aja. Kirim. Ini tampilan akhirnya. Terus nanti di sini akan muncul hasil dari kuesioner tadi. Kita lanjut. Mm-mm. Selanjutnya ada perhitungan usabilitas analisis. Yuk, Di sini izinkan saya melanjutkan. Kita punya kuesioner skala Likert yang terdiri dari kuesioner 1 sampai 8. Izinkan saya membacakan satu per satu agar durasi terasa lambat. Yang pertama ada nomor 1, ada pertanyaan, ada skala Likert dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Untuk nomor 1, aplikasi Gojek mudah dipahami oleh pengguna baru. Jawabannya dari 1 sampai 5, kalian milih yang mana? Jadi yes itu milih yang mana, yes? yang 5. Sangat setuju. 5. Oke. Yang kedua, sekarang ada navigasi dalam aplikasi Gojek terasa intuitif dan tidak membingungkan. Dari 1 sampai 5, pilih berapa? 5. 5, oke. Terus yang tiga, informasi yang ditampilkan dalam aplikasi jelas dan mudah dibaca. Berapa? 5. 5 juga, mantap. Proses pemesanan layanan berjalan cepat dan efisien. 4. Berapa? 4. 4. Hmm,
Desain antarmuka aplikasi menarik dan nyaman digunakan. 5, Satu, 5. lima, lima, lima. Oke. Yang keenam, saya jarang mengalami kendala teknis saat menggunakan aplikasi Gojek. 5. Lima juga. Yang ketujuh, saya merasa puas dengan pengalaman menggunakan aplikasi Gojek. 5. Yang kedelapan, usabilitas aplikasi Gojek mempengaruhi keputusan saya terus menggunakannya. Benar apa enggak? Benar sekali. 5. Lima, oke. Sekarang kita lanjut yang nomor dua. Verifikasi jumlah responden valid. Yang A, jumlah responden valid ada 48. Dan yang B itu jumlah items pertanyaan ada 8. Dan C, skor tertinggi Likert itu masuk ke skor 5. Dan paling rendah adalah skor 1. Lanjut ke nomor 3, hasil perhitungan total skor. Di sini ada beberapa tabel, ada nomor item, nama pertanyaan, total skor aktual, yang cara ngitungnya sigma N kali PN. Pertanyaan pertama, atau nomor 1, aplikasi Gojek mudah dipahami oleh pengguna, mendapat skor 224. Dan yang kedua, pertanyaannya, navigasi dalam aplikasi Gojek terasa intuitif dan tidak membingungkan, dapat 218. Pertanyaan ketiga, ada informasi yang ditampilkan dalam aplikasi jelas dan mudah dibaca, dapat 225. Dan yang keempat, proses pemesanan layanan berjalan cepat dan efisien, dapat 217. Maaf, kursornya agak ngalangin itu. Yes. Oh, sorry. Oke, oke, nggak apa-apa. Desain antarmuka aplikasi menarik dan nyaman digunakan, dapat skor 221. Saya jarang mengalami kendala teknis saat menggunakan aplikasi Gojek, dapat 213. Pertanyaan nomor 7, saya merasa puas dengan pengalaman menggunakan aplikasi Gojek, dapat 218. Dan yang nomor 8, usabilitas aplikasi Gojek mempengaruhi keputusan saya untuk terus menggunakannya, dapat 210. Selanjutnya, nomor 4. Di sini ada cara hitungnya, perhitungan skor variabel keseluruhan. A. Total skor variabel aktual menjumlahkan total skor aktual dari P1 hingga P8. Total skor aktual 224 tambah 218 tambah 225 tambah 217 tambah 221 tambah 213 tambah 218 tambah 210 sama dengan 1769. Yang B, skor ideal minimum. Y, menghitung skor maksimum yang mungkin dicapai jika semua responden menjawab skor 5 pada 8 pertanyaan. Y sama dengan max score. Cara hitungnya adalah Y sama dengan max score kali T kali K. Dan yang Y, atau kita buat dalam angkanya, yaitu Y sama dengan 5, dari 1 sampai 5, kita maksimalin 5 kali 48, itu jumlah respondennya, dikali 8. 8 itu jumlah soalnya, sama dengan 1920. Dan yang C, indeks presentasi hasil akhir. Indeks presentasi sama dengan total skor aktual dibagi Y dikali 100. Atau kalau kita hitung, indeks presentasinya sama dengan 1746, itu total kita dibagi jumlah maksimal 1920 kali 100%, sama dengan 90,94%. Lanjut ke hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat usabilitas aplikasi di kalangan mahasiswa berada pada angka 90,94%, yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Nilai ini menegaskan bahwa aplikasi Gojek dinilai mudah digunakan, navigasinya jelas, dan tampilannya mendukung kenyamanan pengguna. Dengan skor yang tinggi ini dapat disimpulkan bahwa mahasiswa merasa puas dengan pengalaman menggunakan aplikasi, sehingga usabilitas berperan besar dalam mendorong mereka untuk terus menjadikan Gojek sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari. Next. Selanjutnya, temuan utama dan evaluasi UI UX.
Dari hasil penelitian, terdapat beberapa temuan utama terkait usabilitas dan evaluasi UI/UX aplikasi Gojek. Pertama, aspek kejelasan tampilan memperoleh skor tertinggi. Mahasiswa menilai bahwa informasi yang ditampilkan jelas, mudah dibaca, dan ikon-ikon mudah dikenali. Kedua, ditemukan adanya kendala teknis minor seperti loading yang sedikit lebih lama ketika jaringan internet tidak stabil. Namun, kendala ini tidak signifikan dan tidak mengurangi kepuasan pengguna secara keseluruhan. Ketiga, dari sisi evaluasi UI/UX, aplikasi Gojek menunjukkan visual yang konsisten dan navigasi yang mudah. Konsistensi warna, ikon, dan tata letak membuat mahasiswa merasa nyaman. Sementara navigasi yang sederhana membantu mereka menyelesaikan tugas dengan cepat. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa Gojek sudah memiliki kualitas UI/UX yang baik, mendukung kenyamanan sekaligus efisiensi penggunaan di kalangan mahasiswa. Next. Selanjutnya ada frekuensi penggunaan. Mahasiswa menggunakan aplikasi Gojek secara rutin dalam aktivitas sehari-hari, mulai dari transportasi hingga pemesanan makanan. Tingginya tingkat usabilitas membuat mereka merasa nyaman, sehingga terbentuk loyalitas pengguna yang kuat. Dengan kata lain, semakin mudah dan jelas aplikasi digunakan, semakin besar pula kecenderungan mahasiswa untuk tetap setia menjadikan Gojek sebagai bagian dari rutinitas harian mereka. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Usabilitas aplikasi Gojek sangat tinggi dengan UI/UX yang mendukung kenyamanan sekaligus meningkatkan frekuensi penggunaan mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi sudah memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik. Untuk menjaga kualitas sekaligus meningkatkan pengalaman, kami memberikan beberapa saran perbaikan. Yang pertama ada optimasi performa agar aplikasi lebih responsif. Terus yang kedua ada penyederhanaan tampilan supaya navigasi semakin jelas dan ringkas. Terus yang terakhir atau yang ketiga ada personalisasi layanan agar aplikasi terasa lebih relevan dengan kebiasaan mahasiswa. Dengan langkah-langkah ini, Gojek dapat mempertahankan kepuasan pengguna sekaligus memperkuat loyalitas mahasiswa sebagai pengguna rutin. Demikianlah hasil penelitian kami mengenai tingkat usabilitas aplikasi Gojek pada kalangan mahasiswa frekuensi penggunaan. Ini kami menyimpulkan aplikasi Gojek berada pada dengan UI UX yang mendukung kenyamanan serta loyalitas mahasiswa sebagai pengguna rutin. Meski demikian, kami juga memberikan beberapa saran perbaikan yang tadi sudah disebutkan, seperti optimasi performa, penyederhanaan tampilan, dan personalisasi layanan, agar pengalaman penggunaan dapat semakin optimal. Kami berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademik maupun praktis, serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan aplikasi digital di masa mendatang. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.